Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 yang berbahagia dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka kembali untuk sama-sama belajar terkait dengan materi di kelas 8. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi. Saya berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga siap untuk digunakan di materi selanjutnya. Sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat video pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan bentuk fungsi. Bersama saya, Pukuh Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan rumus fungsi. Yang kedua, kalian dapat menghitung nilai fungsi. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan bentuk fungsi. Dan yang keempat, kalian dapat menggambar grafik fungsi. Oke, yang pertama kita mulai dari rumus fungsi. Sebagai ilustrasi, saya punya gambaran seperti berikut. Saya punya fungsi A dengan anggota X, dan di sisi lain ada, saya punya himpunan A dengan anggota X, dan di sisi lain ada himpunan B dengan anggota X plus 1. Kemudian ada fungsi f yang memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Ini f memetakan ya, setiap X anggota himpunan A dengan Y anggota himpunan B. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Ini ya, f memetakan X ke X plus 1. Bentuk seperti ini dapat kita tuliskan dalam cara lain atau sajian lain sebagai f dalam kurung X sama dengan plus 1. Nah, bentuk seperti ini selanjutnya disebut sebagai rumus fungsi. Oke ya. Oke, sebelum ke contoh soal, saya ulangi. Rumus fungsi ini diperoleh dari menuliskan ya nama fungsinya apa di depan ini. Biasanya dituliskan dalam huruf kecil ya, sebagai huruf kecil. Kemudian diikuti variabel X di dalam tanda kurung, kemudian sama dengan diikuti dengan aturan fungsinya. Dalam hal ini adalah X plus 1, sehingga bisa dituliskan kembali f dalam kurung X sama dengan X plus 1. Artinya apa? Fungsi f memetakan X anggota himpunan A ke X plus 1 anggota himpunan B. Oke, sekarang contoh soal. Diberikan fungsi f yang memetakan X ke 3x min 5. Tentukan rumus fungsi tersebut. Nah, tinggal kita rubah saja penulisannya menjadi f dalam kurung X sama dengan 3x min 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita teruskan ke menghitung nilai fungsi. Nilai fungsi dapat dihitung dengan mensubstitusikan atau mengganti ya nilai X ke rumus fungsinya. Sebagai contoh soal 2, diberikan fungsi f yang memetakan X ke 3x min 5. Tentukan nilai f negatif 2. Oke, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya berarti f dalam kurung X ya, fx sama dengan, selanjutnya kita baca fx saja. Fx sama dengan 3x min 5. Kemudian untuk menghitung f negatif 2, kita ganti setiap x ini dengan negatif 2. Sehingga diperoleh f negatif 2 sama dengan 3 kali negatif 2
dikurangi 5. Kita hitung lagi, yang ruas kiri tetap F negatif 2 sama dengan 3 kali negatif 2 negatif 6 dikurangi 5. Sehingga diperoleh F negatif 2 sama dengan negatif 11. Oke, bisa dipahami anak-anak? Semangat ya. Lanjut, kita teruskan ke masih contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, masih terkait menyentuh nilai fungsi. Diketahui fungsi Gx2 sama dengan 2x plus 3. Diketahui jika Gx itu sama dengan 7, tentukan nilai x. Nah, ini contoh soal ini kebalikan dari contoh soal yang kedua. Kalau soal yang kedua, fungsi efeknya diketahui, ditanyakan nilai dari salah satu nilai x. Nah, pada contoh soal yang ketiga ini x-nya belum diketahui, tetapi nilai dari salah satu fungsi diketahui. Nah, ini kebalikan dari contoh yang kedua. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat pembahasan berikut. Kita tulis terlebih dahulu rumus fungsinya. Gx sama dengan 2x plus 3. Hati-hati di sini ya. Ini yang diganti 7 adalah Gx-nya, bukan x, karena x mau kita cari ya. Gx diganti 7, x-nya biarkan tetap. Oke, kita ganti di bawahnya. Gx diganti 7, 2x tetap ya, karena x belum diketahui, jangan diganti 7, kalau diganti salah, plus 3. Oke, kemudian ini kita jadikan satu angkanya ya, yang angka kita jadikan satu di salah satu ruas ini, kemudian yang x-nya di salah satu ruas, ini x-nya biarkan di ruas kanan, plus 3-nya kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi min 3, sehingga menjadi 7 min 3. Sama dengan tinggal 2x. 7 kurangi 3 hasilnya 4 ya, sama dengan 2x. Kemudian 2-nya dipindah ruas menjadi membagi 4. 4 dibagi 2 sama dengan x. Sehingga ketemulah x sama dengan 2. Kita cek ya, coba kita masukkan pada rumus fungsi ini x-nya diganti 2. Betulkah ketemunya 7? Kita cek ya, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7. Ternyata benar ya, x-nya sama dengan 2. Oke, lanjut. Menentukan bentuk fungsi. Nah, bentuk umum dari fungsi bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan ax plus b. Kita akan berikan contoh di sini. Jika fungsinya belum diketahui, tetapi data dari dua nilai masukan diketahui, maka kita bisa meramalkan atau menentukan kembali bentuk fungsi tersebut. Contohnya seperti ini ya, contoh soal 4. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Ini belum tahu kita rumus fungsinya seperti apa. Jika diketahui f2 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 3, ini berarti dua masukan diketahui ya. Tentukan yang pertama nilai dari a dan b. Nah, nanti bisa digunakan sebagai rumus fungsi. Kemudian yang B, bentuk fungsinya atau nanti rumus fungsinya. Kemudian yang ketiga, nilai dari F3. Oke, ada 3 pertanyaan, kita bahas satu persatu ya, agar kalian betul-betul paham. Yang pertama untuk mencari nilai A dan B. Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan AX plus B. Ini ya, kita tulis kembali. Kemudian di sini ada dua masukan, F2 sama dengan 5 dan F negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, dua masukan ini kita masukkan ke rumus fungsinya. Yang pertama F2 sama dengan 5. Nilai F2 kita ganti dengan 5. Kemudian X-nya diganti 2 ya. Oke. F2 sama dengan, berarti ini X-nya diganti 2, berarti A kali 2, 2A ya. Ditambah B. F2 nilainya 5, kita ganti 5. 5 sama dengan 2A plus B. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Oke, kita menghasilkan persamaan pertama dulu dari satu masukan. Kita sekarang gunakan masukan yang kedua, F negatif 2 sama dengan negatif 3. Kita masukkan juga ke rumus fungsinya. Tulis kembali rumus fungsinya. Fx sama dengan ax plus b. Kita masukkan F negatif 2. Berarti X-nya diganti negatif 2 ya. X-nya diganti negatif 2 sama dengan A kali negatif 2, negatif 2A. Ditambah B. Kemudian nilai F negatif 2 ini sudah diketahui di soal adalah negatif 3. Berarti kita ganti di bawahnya negatif 3 sama dengan negatif 2A ditambah B.
Nah, ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Oke, kita dapatkan dua persamaan. Selanjutnya kita kurangkan persamaan 1 dengan 2. Nah, ini bisa juga ditukar atau dibalik, misalkan kurangkan persamaan 2 dengan 1. Sama saja, tidak masalah. Nah, kita ambil salah satu saja ya, kurangkan persamaan 1 dengan 2. Kita tulis persamaan 1 di atas, 5 sama dengan 2 plus B, kemudian persamaan 2-nya di bawahnya. Negatif 3 sama dengan negatif 2A ditambah B. Selanjutnya dua persamaan ini kita kurangkan ya. Kenapa tidak ditambah? Agar kalau ditambah nanti B-nya tidak hilang ya. Kita tujuannya kan menghilangkan B agar nanti hanya bisa diketahui, maka harus dikurangkan karena B-nya sudah sama koefisiennya. Kita kurangkan atas dikurangi bawah. 5 dikurangi negatif 3. Sama artinya 5 ditambah 3 ya, ketemunya 8. Kemudian 2A dikurangi negatif 2A. Negatif ketemu negatif jadi plus ya. Berarti 2 plus 2 ketemunya 4A. Kemudian B dikurang B sama dengan 0, tidak usah kita tuliskan ya. 8 sama dengan 4A. Berapa nilai A-nya? 4-nya kita pindah, didapatkan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya, sama dengan A. Berarti A-nya ketemu 2. Oke, selanjutnya untuk menghitung B bagaimana? Kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Saya ambil persamaan 1. 5 sama dengan 2A plus B, berarti A-nya diganti dengan 2 ya. 5 sama dengan 2 kali 2 ditambah B. 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 5 sama dengan 4 ditambah B. 4-nya kita benar ruas menjadi mengurangi. 5 min 4 sama dengan 1 sama dengan B ya. Dengan demikian didapatkan A-nya sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Oke, poin yang pertama sudah terjawab ya. A-nya 2, B-nya 1. Kemudian poin yang kedua, bentuk fungsinya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, bentuk fungsinya ya. Tadi kan diketahui fx sama dengan ax plus b. A-nya sudah diketahui 2, B-nya sudah diketahui 1. Kita ganti A dan B ini dengan hasil yang sudah diperoleh di pembahasan sebelumnya ya. Berarti fx sama dengan 2x ditambah 1. Inilah bentuk fungsi atau rumus fungsi sesungguhnya ya. Kemudian yang ketiga, yang ke C, ditanya nilai dari F3. Berarti kita ganti X di rumus fungsi atau bentuk fungsi ini dengan angka 3 ya. Kita tulis kembali bentuk fungsinya. Fx sama dengan 2x plus 1, x-nya diganti dengan 3. Berarti F3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 sama dengan 6. F3 sama dengan 6 ditambah 1. Sehingga F3 sama dengan 7. Oke, bisa dimengerti dan dipahami anak-anak ya. Kalau masih bingung, silakan diputar kembali video tadi dari awal sampai benar-benar kalian paham. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang menggambar grafik fungsi. Pada pertemuan atau video yang lalu kita sudah mempelajari sistem koordinat kartesius. Nah, akan kita terapkan atau kita gunakan juga di video kali ini ya untuk menggambarkan grafik fungsi. Saya berikan contoh saja langsung. Nah, contoh saya yang kelima. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 1. Buatlah tabel fungsi dengan daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Saya tambah lagi rangnya dan gambarlah grafik fungsinya. Ini kurang ya, kurang perintahnya. Dan gambarlah grafik fungsinya. Oke, langkah pertama kita buat tabel fungsinya terlebih dahulu. Kita buat tabel seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu yang arah ke bawah dulu, ini yang paling kiri ya. Ini kita peroleh dari paling atas adalah masukannya yaitu X, kemudian bawahnya adalah ini suku pertama dari rumus fungsi 2x ya. Kita tuliskan di sini 2x, kemudian bawahnya lagi suku kedua dari rumus fungsi yaitu negatif 1. Kita tulis negatif 1. Kemudian bawahnya negatif 1 kita tulis sebagai Y atau hasilnya ya, hasil dari fungsi tersebut. Kemudian paling bawah ini sebagai himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan yang nantinya kita masukkan di grafik kartesius sebagai pasangan X, Y ya. X, Y. Kemudian untuk baris paling atas ini ke kanan, ini kita isi sesuai dari daerah asal di soal ya. Kebetulan di soal ini daerah asalnya dari negatif 2 sampai
3. Maka kita akan di sini negatif 2 sampai 3. Nah, jadi kebutuhan soal itu berbeda-beda ya, tergantung data di soal yang diberikan. Oke, kita mulai mengisi dari baris yang kedua. Ini 2x, artinya 2 dikali x. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Kemudian di kolom berikutnya 2 dikali negatif 1, negatif 2. Di kolom berikutnya 2 kali 0 berarti 0. Di kolom berikutnya 2 kali 1 berarti 2. Kemudian di kolom selanjutnya 2 kali 2, 4. Di kolom selanjutnya 2 kali 3, 6. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian baris ketiga, karena ini tidak ada x-nya, hanya berupa angka, maka tidak perlu kita proses dengan x ya. Cukup kita tuliskan kembali angka tersebut sepanjang sebanyak inputnya ya, sebanyak tabel tersebut. Nah, kemudian untuk baris yang keempat atau baris Y ini kita tambahkan tabel pada baris kedua dan ketiga ini kita tambahkan ya, negatif 4 ditambah negatif 5, negatif 1 hasilnya negatif 5. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Selanjutnya 0 ditambah negatif 1, negatif 1. Kemudian 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Dan 6 ditambah negatif 1 sama dengan 5. Kemudian di baris yang terakhir atau baris kelima ini kita tuliskan kembali pasangan berurutannya, yaitu x, y ya. X itu di baris pertama, y di baris keempat. Hati-hati jangan sampai tertukar. Oke, yang pertama ini negatif 2, negatif 5. Kemudian berikutnya negatif 1, negatif 3. Kemudian 0, negatif 1. Selanjutnya 1,1. Terusnya 2,3 dan yang terakhir 3,5. Oke. Nah, kalau tabelnya sudah lengkap, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke grafik Cartesius. Nah, kita buat sesuai keperluan ya. Oke, hanya seperti ini. Ini sumbu X-nya kita buat dari negatif 2 sampai 3 ya. Kemudian sumbu Y-nya kita buat nilai di Y ini paling rendah, paling bawah negatif 5 dan paling tinggi adalah 5. Dan kita pasangkan sekarang ya, negatif 2 dengan negatif 5 ya, negatif 2 dengan negatif 5. Di sini kita buat titik. Kemudian negatif 1 dengan negatif 3. Oke, di sini letaknya kita buat dengan titik saja. Kemudian 0 dengan negatif 1 di sini. Terus 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 3, dan yang terakhir 3 dengan 5. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 2x min 1 dengan daerah asal negatif 2, negatif 1, 1, 2, dan 3. Oke, demikian anak-anak untuk materi pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi dengan baik. Sampai bertemu di sebelum kalian mengakhiri video ini, setelah memahami materi ini, kalian kembali ke e-learning, silakan akses menu CPT dan kerjakan latihan yang ada di situ untuk melatih kemampuan kalian. Sampai bertemu di video berikutnya dengan materi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.